Halo YouTube, selamat datang kembali di channel Mr. Konjak. Hari ini tanggal 1 Januari tahun 2021, kami akan mengawali tahun ini dengan membahas terkait hasil penyiangan atau penanggulangan rumput yang kemarin kami lakukan, dimana tepat saat tanggal 31 Desember kemarin penyiangannya sudah selesai sampai ujung sana. Dapat dilihat di sini, yang terlihat hanya hijau-hijau dari porangnya saja ya. Untuk rumput, alhamdulillah yang di dalam gulutan semuanya sudah dibersihkan, jadi tampak lebih terang, lebih jelas porang-porang yang tumbuh. Ini adalah petaan sawah paling ujung, dimana di petaan ini adalah lokasi terakhir yang ditanami bibit katak saat penanaman dulu. Kita lihat untuk rumput yang di dalam gulutan sudah dibersihkan semua ya. Memang untuk rumput yang ada di gang pada tiap gulutan di lokasi petaan terakhir ini yang paling ujung agak susah untuk ditanggulangi, karena memang lahan petaan ini karena dia berada paling bawah dibandingkan yang di dekat gubukan, sehingga kondisinya selalu lembab. Hal itu menjadikan rumput jadi sulit untuk ditanggulangi meskipun sudah disemprot, karena kondisi tanah tetap lembab. Jadi untuk yang di gang-gang tiap gulutan masih tampak ada, tetapi tidak signifikan seperti sebelumnya ya. Jika kita bandingkan untuk porang yang ada di petakan bawah ini, jika dibandingkan dengan yang ada di atas sana dekat gubukan, ini relatif masih lebih kecil-kecil ya. Tapi menurut kami untuk petaan yang semakin ke bawah di sini, karena penanamannya dilakukan paling terakhir dan ditanam dari biji katak yang relatif tunasnya lebih pendek dibandingkan di atas, sehingga ketika dia mulai tumbuh itu sudah dibarengi atau disertai rumput yang juga sudah tinggi-tinggi. Jika dibandingkan dengan yang di atas, di mana tunas yang lebih panjang, yang lebih dahulu ditanam, ketika dia tumbuh itu masih kurang atau relatif belum ada rumputnya ya. Sehingga kami rasa di sini untuk bagian petaan yang semakin ke bawah, untuk yang gagal tumbuh relatif sedikit dibandingkan yang di atas sana. Artinya apa? Artinya ada nilai positif dari rumput itu sendiri, dimana ketika porang mulai tumbuh besertaan dengan rumput yang sudah agak meninggi, menjadikan rumput tersebut sebagai naungan, sehingga dimana ketika kami mulai menanam itu belum cukup banyak intensitas hujan yang datang, jadi dia lumayan terlindungi ya, lumayan terlindungi dari sengatan sinar matahari. Tapi memang untuk pertumbuhannya tidak sebesar yang di atas, karena pengaruh waktu ya, karena ini kan terakhir yang ditanam. Tapi mungkin jika kita pantau dalam 1 bulan ke depan, ini bisa mengimbangi
pertumbuhannya mengimbangi yang di sana. Pastinya di sana juga yang paling atas juga lebih besar lagi dibandingkan yang ada di bawah sini. Ini bagian petakan bagian bawah yang sebelah kiri ya. Kami rasa memang relatif lebih sedikit yang rusak. Dan pula untuk rumput itu, ketika ada serangan hama ulat, di mana kupu-kupu mulai meletakkan telurnya di tumbuhan yang ada di sini, teralihkan untuk ulat yang sudah menetas itu untuk memakan itu teralihkan dari rumput. Jadi tidak langsung porang yang dimakan. Artinya memang untuk penanaman porang dari biji katak, menurut kami ini ada baiknya jika saat penanaman dikalkulasikan. Jadi maksudnya dikalkulasikan, dihitung-hitung supaya ketika porang ini mulai tumbuh itu dibarengi dengan rumput. Artinya rumput tidak sepenuhnya memberi dampak negatif ya. Ada nilai positifnya juga. Di satu sisi dia sebagai pelindung untuk porang yang baru mulai tumbuh dari sengatan sinar matahari. Di satu sisi lainnya dia mengalihkan serangan dari hama ulat kupu-kupu. Karena kalau tidak ada rumput, memang terlihat tampak bersih, rapi semuanya. Tetapi ketika biji katak itu mulai bertunas dan akan mekar, sedangkan di situ sudah ada telur dari kupu-kupu yang diletakkan oleh kupu-kupunya, dan ketika menetas yang diserang langsung porangnya. Kalau ada rumput kan tidak. Kadang bisa dibilang kupu-kupunya kecil ya. Jadi ketika rumput yang sudah tumbuh duluan, kupu-kupunya meletakkan telur itu di rumputnya. Jadi yang pertama dimakan adalah rumputnya. Ya, mungkin penanaman berikutnya pasca pemanenan ini akan kami coba setting. Jadi ketika penanaman itu memang sudah ada rumputnya. Terkait nutrisi yang terserap rumput, kami rasa tidak masalah ya, karena intinya untuk pertumbuhan awal penanaman dari biji katak harus dipertahankan pohon pertama, karena itu poin penting untuk menentukan pertumbuhan pada pohon berikutnya. Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, jika pohon pertama atau tunas pertama dari porang tersebut rusak, dia memang tetap akan menumbuhkan atau muncul tunas baru, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Artinya pertumbuhannya jadi mundur. Seperti itu pemirsa. Jika diperhatikan memang di sini tampak belum sebegitu rimbun ya yang bagian bawah ini dibandingkan dengan bagian atas. Jauh lebih rimbun. Tapi tidak masalah karena itu butuh proses ya. Pastinya kalau tidak ada masalah untuk pertumbuhannya yang bagian bawah sini, pasti dia akan menyusul untuk kerimbunannya atau pertumbuhannya. Karena memang untuk rata-rata di bagian kira-kira berapa petaan ini? 1, 2, 3, 4, 5 petaan dari bawah. Sebagian besar memang belum tumbuh tunas kedua. Kalau yang ke atas kan sudah mulai muncul tunas ketiga. Di sini rata-rata masih mulai muncul tunas kedua. Sangat menyenangkan ya kalau sudah dilakukan penyiangan seperti ini. Jadi orangnya terlihat lebih jelas. Saya coba membayangkan ya, jika sudah
tumbuh tunas ketiga, di mana pastinya lebih tinggi dari ini. Wah, akan sangat menyenangkan sekali untuk melihat kemeruyukan hijau-hijau pohon porang ini. Dalam waktu dekat ini, karena sudah dilakukan penyiangan ya, pembersihan rumput di dalam gulutan, karena kemarin pemupukan lanjutan yang bisa dikatakan gagal untuk penggunaan selang drip. Mungkin besok kita coba pemupukan dengan cara penyemprotan. Sebetulnya bisa dikatakan tidak sepenuhnya gagal, karena kan untuk pengalirannya tetap mengaliri lahan yang ada di sini dari pupuk yang kita tuang di kolam kemarin. Tapi mungkin jatuhnya tidak rata ya. Mungkin perkembangannya bisa kita lihat sekitar 2 minggu ke depan untuk hasil pemupukan yang tidak sepenuhnya berhasil kemarin, tidak sesuai harapan. Untuk kolam sedang kita upayakan perbaikan secara terus menerus agar bisa diandalkan. Sembari perbaikan dilakukan, ini kami coba lakukan pemupukan lanjutan dengan cara disemprot besok. Lebih jelas porangnya, hijau porang. Petaan inilah nih yang paling panjang tunasnya, yang pertama kali ditanam. Sangat kontras, beda besar pertumbuhannya dibandingkan yang lain. Karena memang ketika penanaman itu kami sortir mana yang lebih panjang, itu yang kita tanam. Sebetulnya awalnya harusnya sih ditanam di petakan pertama, tapi ketika diambil untuk ditanam, sebetulnya kan sudah kami sortir, sudah kami letakkan di wadah. Pekerja salah ambil wadah, jadi yang paling panjang malah tertanam di petakan ketiga. Jadi tidak masalah. Penting semuanya tumbuh dengan baik. Untuk hama, kami sudah melakukan penyemprotan ya, penyemprotan insektisida. Kami pilih insektisida bioinsektisida, di mana bahan utamanya adalah bakteri. Kami meminimalisir kerusakan yang tidak perlu, karena jika menggunakan bioinsektisida yang berbahan bakteri tersebut, penanggulangan hama ulatnya itu on target ya. Jadi tidak sapu bersih semua serangga mati, tapi kita hanya menyasar kepada ulat-ulat tersebut. Setidaknya langkah kecil untuk menjaga keseimbangan ekosistem yang ada di sawah ini. Untuk videonya paling beberapa hari lagi akan kami coba upload ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sementara ini. Nantikan video-video kami dan penjelasan kami selanjutnya dalam berbudidaya porang ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam Mr. Konjak.